Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa jalannya ibadah haji di Arab Saudi, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026. Ada Agni Raharjo dari Madinah dan Eis Rita dari Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Kita ke Madinah terlebih dahulu. Agni, bagaimana petugas haji di Mekah dalam membantu jemaah disabilitas khususnya menggunakan kursi roda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Madinah, Hadidah dan pemirsa Berita 1. Kursi roda merupakan salah satu alat bantu yang paling vital dan sangat dibutuhkan oleh jemaah haji Indonesia, khususnya bagi mereka kaum lansia dan penyandang disabilitas. Nah, tidak hanya mengandalkan petugas, ternyata ada komunitas jemaah yang menggagas kegiatan sosial. Mereka mengatasnamakan sebagai Paskuda atau pasukan kursi roda yang menyediakan kursi roda bagi jemaah haji Indonesia untuk beraktivitas dan beribadah di sekitar Masjid Nabawi. Nah, Paskuda ini digagas oleh jemaah haji asal Yogyakarta dan sudah berlangsung sejak tahun 2023. Salah satu pencetusnya adalah mereka merasakan bahwa terbatasnya kursi roda pada saat mereka sedang beraktivitas di Masjid Nabawi menjadi penghambat dari kelancaran ibadah selama mereka berada di kota Nabi. Karena itu mereka kemudian mewakafkan diri mereka untuk membantu jemaah dengan menyediakan kursi roda secara gratis tanpa dipungut biaya. Namun apabila jemaah mau mewakafkan harta mereka, mereka siap menerima untuk kemudian dana dari jemaah ini akan digunakan sebagai pengadaan kursi roda selanjutnya ataupun perawatan kursi roda yang sudah ada. Dan berikut pernyataan dari Faisus Syahbani, pelopor dari Paskuda. Berawal pada tahun 2023 dengan tagline haji kita ramah lansia, ternyata pada saat itu sangat banyak jamaah lansia, jamaah Kristi yang memerlukan layanan khusus tidak sempat terlayani dengan baik. Akhirnya kami para relawan sepakat untuk membentuk satu kelompok namanya Pasukan Kursi Roda yang secara sukarela akan memberikan layanan prima kepada jamaah tersebut. Dan tak hanya terkait dengan pelayanan kursi roda, hal unik juga dilakukan oleh jemaah haji Indonesia selama mereka beraktivitas di Masjid Nabawi ataupun di penjuru kota Madinah. Mengingat ribuan atau bahkan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia tiba di Madinah, mereka kemudian terutama bagi jemaah perempuan memasang bros bunga mawar yang diletakkan di kerudung atau di kepala mereka. Dan penanda ini menjadi cukup efektif untuk menandai ataupun mengidentifikasi rombongan mereka apabila mereka berada di tengah kerumunan. Sehingga apabila ada jemaah yang menggunakan bros bunga mawar ini kemudian terlihat terpisah ataupun terpencar dari rombongan, mereka bisa kemudian untuk memanggil ataupun menjemput jemaah itu sehingga jemaah ini tidak tersesat ataupun terpisah dari rombongan. Nah, kali itu tadi adalah jemaah perempuan, jemaah laki-laki juga tidak mau kalah. Ada jemaah dari Yogyakarta yang kemudian secara kompak mengenakan belangkon sebagai penanda saat mereka beraktivitas di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi. Belangkon ini digunakan bukan hanya sebagai penanda, tetapi juga sebagai semangat untuk melestarikan budaya dan bahkan memperkenalkan budaya menggunakan belangkon ke seluruh jemaah dari seluruh dunia yang ada di kota Madinah. Rencananya belangkon ini akan tetap digunakan hingga nanti di Makkah dan di kegiatan puncak haji selain pada saat mereka mengenakan ihram, karena memang secara fikih maupun aturan saat jemaah menggunakan ihram tidak diperkenankan mengenakan penutup kepala. Demikian Adinda. Baik, terima kasih rekan Agni. Kita akan beralih ke Mekah. Sudah berapa kloter tiba di Mekah saat ini dan bagaimana kegiatan ibadah jemaah di sana? Baik, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Mekah. Saat ini di Mekah sudah masuk jemaah haji sebanyak 113 kloter atau sejumlah 44.983 jemaah. Sementara secara keseluruhan jemaah yang ada di Arab Saudi mencapai 106.462 jemaah atau 267 kloter. Hingga saat ini jemaah masih terus berdatangan sesuai jadwal, baik yang berasal dari Jeddah maupun dari Madinah. Demikian. Ya, bagaimana dengan himbauan dari pemerintah terkait
visa haji yang tidak resmi? Ya, dapat saya sampaikan bahwa sebagaimana diketahui pemerintah Arab Saudi cukup ketat dan hanya memperbolehkan pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan visa resmi. Untuk itu, Kementerian Haji dan Umroh bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bareskrim Polri terus melakukan upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban dengan membentuk Satgas. Satgas ini menjadi upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari praktek haji non-prosedural. Satgas telah melakukan pencegahan dan penegakan hukum di sejumlah daerah, seperti di Jakarta, di Medan, Yogyakarta, Surabaya. Karena setiap tahun itu hampir terdapat 20.000 kasus haji non-prosedural. Tercatat pihak imigrasi saat ini sudah berhasil mencegah pemberangkatan 80 orang WNI yang diduga akan berhaji secara non-prosedural melalui pengawasan di 14 bandara, masing-masing 57 di Bandara Soekarno-Hatta, 5 di Bandara Kuala Namu Medan, lalu 15 di Bandara Juanda Surabaya, dan 3 di Jogja. Selain itu juga terdapat 55 percobaan haji non-prosedural serta 2 orang teridentifikasi sebagai subject of interest untuk ditindaklanjuti bersama Polri dan pihak Kementerian Haji dan Umroh. Demikian, Dinda. Baik, terima kasih Ais Rita dari Makkah, dan sebelumnya ada Agni Raharjo di Madinah, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026. Selamat kembali bertugas, tetap hati-hati dan jaga kesehatan.